Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dengan menyanyikan lagu Himne Maria. Maria Bunda kita, Bunda Maha Cinta, Bunda Perawan yang tidak bercela, Ratu surgawi, pemohon rahmat Allah, pendamping gereja Kristus sepanjang masa. Ave, Ave Maria, Ave Bunda Allah, Ave, Ave Maria Bunda, Bunda kita penuh cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tidak ada ajaran tentang Santa Perawan Maria di dalam Gereja Katolik yang terpisah dari ajaran tentang Yesus Kristus. Maria tidak pernah berdiri untuk dirinya sendiri. Maria ada untuk Sang Putra. Dia ada dan dilahirkan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi wadah di mana Sang Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan karena itu semua penghormatan kepada Santa Perawan Maria seperti yang kita rayakan hari ini sesungguhnya mewartakan iman kita sendiri tentang Yesus. Sehingga kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, semestinya kita juga bisa menerima Bunda Maria sebagai Bunda Sang Sabda. Dan karena Yesus adalah manusia sekaligus Allah dan hidupnya tidak bercela, maka Bunda Maria yang menjadi wadah kelahiran Sang Putra ini juga harus bebas dari dosa. Inilah yang menjadi dasar dari dogma tentang Bunda Maria dikandung tanpa noda. Sehingga kita bisa memahami bahwa Allah mempersiapkan Bunda Maria untuk menjadi bunda putranya sendiri, sehingga dia layak dan pantas disebut sebagai Bunda Tuhan. Dogma atau ajaran iman yang harus diterima oleh seorang Kristiani ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru ketika diumumkan oleh Paus Pius ke-9 di tahun 1854. Jauh sebelumnya, hal ini telah dirayakan dalam Gereja Katolik. Tetapi Paus Pius ke-9 lah yang kemudian menegaskannya menjadi sebuah ajaran resmi yang harus diterima. Dan Santa Bernadette Soubirous mendapatkan penampakan Bunda Maria di Lourdes atau kita kenal dengan nama Lourdes di tahun 1858. Dia melihat seorang perempuan yang cantik, dia tidak tahu itu siapa. Dan ketika Bunda Maria memperkenalkan diri kepada seorang hamba Allah yang sederhana ini, yang dikatakan betul-betul buta huruf, tidak mengerti apapun dan tidak tahu tentang ajaran teologi gereja, Bunda Maria mengatakan kepadanya, "Soy Immaculata Conceptio, sayalah yang dikandung tanpa noda." Seorang sederhana tidak pernah belajar teologi mendapatkan wahyu seperti ini.
Dan ini merupakan sebuah kebenaran iman yang direstui oleh bumi dan surga. Maka dengan penuh sukacita kita merayakan hari ini, seraya kita memuliakan Allah yang telah mengerjakan perkara yang besar di dalam diri hambanya Santa Perawan Maria. Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh, Engkau menjauhkan segala noda dari hati Santa Perawan Maria sejak saat penciptaannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santa Perawan Maria sebagai ibundamu yang pantas dalam penjelmaanmu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menanyakan kesedihan Santa Perawan Maria melalui malaikat Gabriel, dan dengan demikian tetap menghormati kebebasan manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Refren. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refren. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya kepada kaum Israel. Refren. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Refren. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Salam hai Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai Engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan perjumpaan antara Santa Perawan Maria dengan Malaikat Gabriel yang merupakan utusan Allah, maka kita melihat sebuah pergulatan yang dihadapi oleh manusia. Bukan hanya Maria, tetapi kita semua. Dan pergulatan itu adalah antara aku atau dia, antara kehendak bebasku atau kehendak Allah di dalam hidupku. Tidaklah mudah menyerahkan kendali atas hidup kita pada orang lain. Contoh, kalau Anda bahkan di dalam pendampingan orang tua atau masih memiliki orang tua, lihatlah betapa sulitnya kita membiarkan diri kita diatur oleh orang tua kita sekalipun. Atau sebagai orang tua, kita merasa kita punya otoritas selama ini. Tetapi tidak mudah meletakkan otoritas yang ada dalam tangan kita ke dalam tangan bahkan anak kita sendiri. Kalau Anda diatur sebagai orang tua, di sini kebanyakan orang tua yang duduk dalam gereja sekarang. Kalau misalnya anak Anda mengatakan, minum kok obat ini, minum kok obat itu, pergi kok periksa kesehatan. Kadang-kadang kita mengatakan, tidak, yang kau atur-atur kak, saya orang tuamu. Ini contoh sederhana, tidak mudah membiarkan otoritas kita miliki itu dipegang oleh orang lain. Dan ini pergulatan seorang Maria ketika menerima kabar dari Malaikat Gabriel. Dia harus menyerahkan atau mempersembahkan diri di dalam segala kebebasannya dan membiarkan kehendak yang lain terjadi dalam hidupnya, rencana yang lain terjadi dalam hidupnya, dan ini tidak mudah sama sekali. Kalau Anda sudah punya rencana mau keluar kota nanti liburan, tiba-tiba pemerintah mengatakan PPKM level 3, Anda memberontak mengatakan tidak, saya mau libur. Betapa tidak mudah. Tetapi Santa Perawan Maria, dan ini yang mesti kita petik sebagai keutamaan sebagai seorang Kristiani, dalam hidup ini kita berhak untuk mencari identitas diri kita. Dalam hidup ini kita berhak untuk mengejar impian kita. Tetapi semua itu tidak bisa terlepas dari penyerahan diri. Dan ini tidak mudah. Berhadapan dengan Allah, siapalah kita? Seperti Bunda Maria, dia sadar siapa dia di hadapan Allah. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah kalimat yang melalui proses pergulatan batin. Dan ini sering harus kita jalani. Pada proses kehidupan kita, kita pun belajar pada akhirnya untuk melepaskan apa yang kita genggam. Entah itu mungkin sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga mungkin harga diri kita, kehormatan kita, nama baik kita pun itu bukan dalam genggaman tangan kita, semua milik Tuhan. Dan pada suatu saat kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat relatif, bukan milik abadi yang dapat kita genggam. Hidup kita juga ada di tangan Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, kalau Anda dan saya mengalami juga pergumulan dalam hidup ini, katakan juga seperti Santa Perawan Maria. Katakan seperti apa yang dia persembahkan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan satu hal seperti yang dikatakan oleh Malaikat Gabriel, bagi Allah tidak ada hal yang mustahil.
Kita bisa mengatakan dengan bahasa modern kita, Allah tidak pernah gagal terhadap diri kita masing-masing. Rencananya terlaksana dalam diri Santa Perawan Maria, dan rencana yang indah juga dikerjakannya dalam diri kita dan akan tergenapi menurut kehendaknya, tetapi dengan catatan kita dengan rendah hati menerima dan membiarkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, manusia yang lemah ini. Amin. Karena hari ini hari raya, kita bangkit berdiri dan kita mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nyanyian persembahan Salam Bintang Laut. Salam Bunda kami, salam Maria, penuh rahmat Allah. Salam Maria, yang jadi Bunda Allah, pengantara kami. Salam yang terkasih, salam Maria, yang dipilih Tuhan. Salam Maria, menjadi Bunda kami. Ingat Praputramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami yang kami unjukkan padamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Terimalah pembaharuan diri kami, keluarga, komunitas, usaha dan pekerjaan, dan juga pelayanan komunitas kerasulan kerahiman ilahi. Semoga rahmat-Mu yang Kau curahkan melalui Bunda Maria yang dikandung tanpa noda senantiasa melindungi hamba-hamba-Mu dari segala perangkap yang jahat dan terpelihara dalam kemurnian hati. Dan semoga Engkau dengan kasih karunia-Mu juga menuntun hamba-hamba-Mu dalam komunitas kerahiman ilahi di dalam mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan Kongres Nasional keempat Kerahiman Ilahi di Makassar tahun 2022. Kami persembahkan semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari setiap noda dosa asal, untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putramu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan amat murni yang akan melahirkan putramu anak domba tak bercela yang menghapus dosa kami. Dia pula lah yang kau tetapkan bagi umatmu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian. Dari sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Tubuh Kristus.
Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Bagaikan mata air menghalau rasa haus, limpahan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh maha murah, besar karuniamu kepada diriku. Amin. Dan bersama rohmu, amin. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 450.